Adapun rukun mudharabah, ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridah, muamalah atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yakni 2 orang melakukan akad, modal, dan sikot ijab qabul. Sedangkan ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi 5 rukun, yakni modal, pekerjaan, laba, sikot, dan 2 orang yang akad. Adapun jenis mudharabah, di sini jenis mudharabah dibagi menjadi 3, yakni mudharabah mutolaqoh adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya, dan mudharabah ini disebut juga investasi tidak terkait. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola atas antara lain mengenai dana, lokasi, cara atau objek investasi atau sektor usaha. Dan mudharabah yang ketiga, mudharabah mustarokah adalah mudharabah di mana pengelola dana tersebut menyerahkan modal atau dananya kepada kerja semua investasi. Dalam kerja investasi yang berikutnya, sifat mudharabah. Ulama fikih bersepakat bahwa akad dalam mudharabah sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat termaksud akad yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan. Adapun syarat mudharabah di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni syarat akidani. Syarat akidani disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Dan syarat modal berupa uang seperti dinar, dirham atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam pengungsian. Dan syarat-syarat laba harus memiliki ukuran. Mudharabah yang dimaksud untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar 5.000 misalnya untuk dihargai di antara keduanya tanpa menyebutkan ukuran laba yang diterimanya. Adapun hukum mudharabah, yakni hukum mudharabah terbagi menjadi 2, hukum mudharabah sahih dan fasid. Adapun yang fasid beberapa hal dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam memberi, menjual atau mengambil barangnya. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya. Adapun yang sahih, mudharabah yang sahih, hukum sahih yang tergolong sahih di antaranya tanggung jawab pengusaha. Apabila pengusaha berhutang, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapat upah. Adapun perkara yang membatalkan mudharabah menjadi beberapa bagian, yakni pembatalan, larangan berusaha, dan pemecahan. Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah. Yang kedua, salah seorang akid meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal
Jika salah satu di antara akad meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha, sedangkan sedangkan madhab Hanafi berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat disertakan kepada ahli warisnya juga dapat dipercaya. Yang berikutnya, modal rusak di tangan pengusaha. Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitupun pula mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.